kesan pertama kali jadi penghulu mana? Saya dengar Mas Abdillah ini belum punya pasangan ya? Iya, tentunya belum punya. Pasti ada rasa gimana ya kalau belum nikah, belum punya pasangan, menikahkan orang itu. Ada suka dukanya. Ya, Sukanya kira-kira apa, Mas? sukanya tentunya dapat berkah deh, tentunya. Jadi pesan saya untuk adik-adik yang di sana yang mungkin saat ini sedang kuliah atau sudah lulus kuliah dan sedang menunggu perekrutan CPNS terbaru. Ini yang menentukan pertama itu SKD-nya. SKD. Jadi kalau SKD tidak lolos, selanjutnya tidak lolos gitu. Berarti harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat religi. Berjumpa lagi bersama kami di channel KUA Pajarakan. Ini kedatangan tamu istimewa, Nur Abdillah. Bisa kita panggil siapa, Mas? Abdil. Oh, Abdil saja. Beliau ada salah satu CPNS termuda yang berada di Kemenak Kabupaten Probolinggo. Kebetulan ditugaskan di KUA Pajarakan. Mas Abdillah, Ya. boleh saya bertanya bagaimana hiruk pikuk atau perjalanan sampean untuk lulus ke CPNS ini supaya menjadi motivasi untuk adik-adik kita yang ada di sana yang masih kuliah atau yang sudah lulus kuliah untuk bisa mendaftar di CPNS ini. Mungkin bisa sampean jelaskan bagaimana perjalanan sampean bisa lulus di CPNS ini. Oke. Tentunya perjalanannya sangat tidak mudah ya. Banyak ya liku-likunya. Saya masuk kuliah tahun 2019 di UIN Malang, jurusan Hukum Keluarga Islam. Nah, setelah itu saya lulus 4 tahun kemudian tahun 2023. Ketika itu saya wisudanya September 2023. September. Dan ketika itu juga September akhir itu pembukaan CPNS. Berarti 2024 ya? CPNS 2024. Iya. Kebetulan saat itu saya mengambil di instansi Mahkamah Agung. Kebetulan saat itu membuka formasi sekitar 1.400-an. Ya. Yang tahap pertama kan seleksi administrasi. Berkas-berkasnya itu sudah sesuai apa belum? Sudah, setelah itu saya lolos itu. Selanjutnya tes SKD. Seleksi kompetensi dasar. Ya, itu ada nilai minimalnya yaitu 311. Lolos juga. Lolos. Kebetulan saya pada saat itu dapat nilai 391. Mepet berarti ya? Ya, ada satu nilai yang mepet. Jadi tertolong untungnya. Ya. Dan setelah itu lulus. Setelah itu ikut SKB, seleksi kompetensi bidang. Dari situ seleksinya di BDK 2 Surabaya. Ya, sudah berjuang semaksimal mungkin. Ternyata gagal, tidak lolos. Karena nilainya kalah dengan yang lainnya. Passing grade-nya ya? Ya, kalau nilai ada passing grade-nya. Udah ada passing grade-nya. Jadi nilainya itu tinggi-tinggian gitu. Oh. Jadi SKD-nya itu diambil 40%, 40%. SKB-nya diambil 60%. Ternyata Anda bersaing dengan peserta yang lain. Kalah bersaing dengan peserta yang lain. Total yang ikut terus sampai di situ untuk CPNS 2024 sampean dinyatakan gagal. Apa sampean putus asa, merenung gitu? Tentunya merenung. Putus apa menangis itu dengan kesendiriannya? Atau curhat sama orang tua, curhat sama siapa? Atau curhat dengan dirinya sendiri, menangis apa? Curhat dengan diri sendiri itu. Ya. Sampai menangis ya? Enggak menangis. Jadi kan pada saat itu saya di pondok kan. Oh, masih di pondok. Jadi tiap malam itu setelah dinia, iya, saya merenung di balkon. Oh, merenung. Iya. Bukan tahanus itu ya? Meratapi nasib yang gagal kemarin. Iya. Terus untuk tahun 2025 ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lolos CPNS ini. Iya, diberi terus kemudahan. Bisa diceritakan bagaimana lolos dengan mudah? Tidak seperti yang tahun 2024. Ya, setelah gagal seleksi 2024 itu saya tidak langsung pulang ke rumah. Masih tetap di pondok mengabdi gitu. Gitu. Punya mention begini, kalau selama saya tidak jadi PNS tidak akan pulang ke rumah, apa gitu, sehingga sampean tidak mau pulang ke rumah sebelum tidak jadi PNS juga. Jadinya ya mengabdi gitu lah. Mengabdi di pondok. Jadi mengabdinya dari Februari itu. Setelah itu
berbulan-bulan ada pengumuman perekrutan lagi. Ada rekrutmen lagi. Ya, besar-besaran 2024 itu sekitar berapa? 2 juta kalau nggak salah. 2 jutaan. Jadi saya Akhirnya daftar lagi. di tahun 2024 ya. 2025 2025 ini Ya, daftar. daftar lagi. Dan kebetulan formasi penghulu itu Hulu. Banyak. di Jawa Timur itu lumayan banyak, sekitar 700-an. 700-an. Alhamdulillah sampean Termasuk salah salah satunya. satu yang terpilih. Alhamdulillah. Jadi Ya, adik-adik SKD-nya mungkin ya. ini buat pembelajaran untuk adik-adik yang di luar sana yang masih kuliah atau sudah lulus kuliah. Jadi jangan patah semangat ya. Walaupun adik pernah mencoba tes CPNS gagal, diulangi lagi ya Mas. Seperti Ya, yang seperti yang dilaksanakan oleh Mas Abdillah ini. Satu kali gagal mengulangi Daftar lagi, lagi, ternyata gitu. daftar lagi, ternyata yang kedua Alhamdulillah diterima. keterima. Mungkin juga karena barokah dari guru-guru Ya, di mungkin pondok barokah. gitu juga. Barokah orang tua juga. Terus sekarang ini sampean di CPNS di bagian penghulu. Ya, penghulu. Kebetulan di KUA Pajarakan. Kesan pertama kali jadi penghulu gimana? Saya dengar Mas Abdillah ini belum punya pasangan ya. Ya, tentunya belum punya. Pasti ada rasa gimana ya kalau belum nikah, belum punya pasangan, menikahkan orang itu. Bagaimana kesan pertama sampean bertugas di KUA Pajarakan menikahkan orang? Padahal sampean belum nikah itu. Ada grogi enggak? Ya, tentunya ada grogi, rasa takut, cemas Rasa gitu, takut, takut ada salah apa Iya. gitu juga kan. Ya, saya jalani aja gitu. Saya masuk di sini Juni 2025. Ya, Berat Juni 2025. 25. Perkiraan sudah Sudah sekitar 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan, Terus 8 bulan. perjalanan 7 bulan ini selama di KUA Pajarakan apa saja yang pastikan ada suka dukanya? Ya, Sukanya kira-kira apa Mas? sukanya tentunya dapat berkat ya, tentunya. Dapat berkat. Dapat berkat tentunya. Jadi kalau ada pelaksanaan di kantor, ya. berbondong-bondong bawa berkat. Iya. Dukanya kira-kira? Gimana? Berbondong-bondong bawa berkat, makan bersama di kantor, Ya. bisa dibawa pulang kalau ada lebihnya. Ya. Itu ya sukanya. Jadi Sukanya. Terus dukanya apa kira-kira? Dukanya mungkin karena Tidak ada pendamping apa gitu? gimana? Tidak ada pendamping, kalau pulang tidak ada yang menyambut. Mas sudah pulang. Apa Ada itu yang tuh? menyambut. Oh, ada yang menyambut. Ada orang tua. Orang tua. Ada orang tua. Berarti tidak ada dukanya udah nggak? Tidak ada. Ya mungkin dukanya mungkin ya mana ya? Saya bingung juga dukanya ini apa. Berarti tidak ada dukanya, seneng saja ya. Ya seneng Karena aja dijalani dijalani dengan aja, dinikmati saja Dinikmati. gitu. Mungkin ada trik untuk adik-adik yang di sana yang kuliah, yang untuk bagaimana lolos CPNS. Mungkin ada trik dari panjenengan di sampean apa yang harus dilakukan untuk persiapan kalau misalkan dari pemerintah itu dibuka CPNS. Mungkin tahun 2026 atau 2007 kita kan tidak tahu kebijakan dari pemerintah. Mungkin tahun depan ada mungkin pesan untuk adik-adik yang di sana, khususnya yang kuliah sejurusan dengan sampean. Ya. Jadi pesan saya untuk adik-adik yang di sana yang mungkin saat ini sedang kuliah atau sudah lulus kuliah dan sedang menunggu perekrutan CPNS terbaru, dan katanya yang tahun 2025 ini katanya nggak dibuka, mungkin tahun depan. Jadi mulai sekarang itu bisa disiapkan belajar SKD-nya tentang perhitungan, tentang bela negara, wawasan kebangsaan, itu TKP, dan semuanya itu dipelajari dulu. Nanti yang menentukan pertama itu SKD-nya. SKD. Jadi kalau SKD tidak lolos, selanjutnya tidak lolos gitu. Berarti harus ada persiapan. Ada Harus persiapan. Belajar berarti ya? Iya, harus belajar. Dulu saya mana ya? Yang pertama itu belajarnya cuma 1 bulan. 1 bulan belajar. Ya mungkin karena itu jadinya nilainya kurang tinggi, jadinya Kurang kalah bersaing dengan yang lain. Peserta yang lain. Ya. Mungkin yang kedua sudah belajar dari kesalahan, ya terus belajar dan akhirnya keterima, lolos SKB, terus keterima gitu Mas. Dan juga jangan lupa minta doa orang tua, doa para guru. Yang terpenting doa orang tua. Misal orang tua misal pembukaannya seluruh Indonesia gitu, tanya dulu ke orang tua, konsultasikan ke orang tua dibolehkan atau tidak. Kemungkinannya itu kita dapat penempatan di luar Jawa. Luar Jawa. Jadi mungkin orang tua tidak ridho, jadinya doa orang tua yang dikabulkan tidak keterima gitu anaknya. Oh, ya. Mas Abdil, kalau saya lihat di alamat sampean di KTP itu sampean kan
Desa Karangperanti, Kecamatan Pajarakan. Ya, Waktu kalau lulus CPNS itu kan ada surat pernyataan siap ditempatkan di mana saja Di di mana seluruh saja. Indonesia. Kok kebetulan ada di Pajarakan? Bagaimana perasaan Anda? alhamdulillah senang. Karena Tentunya ada tenang. beberapa teman itu ada yang di luar Jawa kan ya? Ya, ada. Bagaimana perasaan Anda ditempatkan di dekat rumah? Dan kebetulan penghulu ini dibukanya itu pendaftarannya per satu provinsi. Per provinsi. Jadi saya ambil di provinsi Jawa Timur. Jawa Timur. Dan kebetulan di Kabupaten Probolinggo itu membuka sekitar 70-an. Berarti waktu pendaftaran ada peluang ya di Kabupaten Probolinggo? Tentunya peluangnya sangat besar sekali. Jadinya akhirnya saya daftar di penghulu gitu. Oh, di penghulu. Sehingga SK yang turun itu di Kabupaten Probolinggo Di ya? Kabupaten Probolinggo sesuai dengan domisili Domisili masing-masing. masing-masing. Terdekat. Alhamdulillah ya, tidak jauh dari Alhamdulillah. rumah. Dan akhirnya bisa bertemu dengan Ustaz Taufik ini Ya, dan teman-teman alhamdulillah. lainnya di Kawah Pajarakan. Kalau boleh tahu dari bulan Juni sudah bertugas di Kawah Pajarakan, kira-kira sudah menikahkan berapa orang? Berapa pasang calon ini? Aduh, kurang tahu saya ya Mas. Kalau 100 sudah sampai? 100 tidak nyampe. Oh, udah sampai. Pernikahan aja di sini kan di Kawah Pajarakan termasuk kecil. Oh iya, 1 kecil. tahun itu sekitar 250-an. Ini Dan- pengalaman kalau yang mengesankan di Pajarakan itu kan ada berapa pondok besar ya? Di Ya. antaranya Pondok Pesantren Zainul Hasan Gim. Pernahkah sampean itu waktu mengakad pas di hadapan beliau-beliau, di hadapan para kiai atau terus perasaannya gimana sampean mengakad atau kesannya itu? Pernah kan ya? Alhamdulillah saya tenang-tenang aja, santai-santai aja. Tapi pernah di hadapan para kiai gitu. Pernah, tapi saya cuma menyaksikan saja. Oh, cuma begitu. menyaksikan saja. Tidak Karena ikut mengakad. Penghulu tidak harus mengakad ya. Iya, tugas kita itu mencatat pernikahan. Mencatat pernikahan. Ya, terima kasih Mas Abdillah atas waktunya. Ya, sama-sama. Jangan lupa like dan subscribe channel kita Kawah Pajarakan. Terima kasih. Assalamualaikum jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekaku. Sige, sebentar lah, sebentar.